Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai HR Squad, bertemu lagi dengan saya Dr. Rofi Rofaida SPMSI. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik dan strategis di dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu sistem kompensasi. Mengapa pembahasan mengenai sistem kompensasi menjadi sangat penting dan menarik? Karena money is the driving factor that gets most people working. Salah satu faktor yang mendorong individu atau karyawan untuk bekerja adalah uang. Walaupun seperti kita ketahui, uang bukan satu-satunya faktor. Namun seringkali uang yang merupakan bagian dari kompensasi menjadi salah satu faktor yang memberikan semangat kepada karyawan, yang mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan. Lalu, apa yang disebut dengan kompensasi? Saya mengutip apa yang didefinisikan oleh Milkovic and Newman. Compensation refers to all form and financial return and tangible service and benefit that employee receive as part of an employment relationship. Kompensasi berkaitan dengan segala bentuk imbalan finansial dan manfaat tangible yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari hubungan ketenagakerjaan. Dari definisi di atas, kita bisa mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama adalah bahwa kompensasi merupakan reward atau penghargaan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, kompensasi bisa berbentuk finansial dan non-finansial. Dan yang ketiga, kompensasi diberikan sebagai bagian dari hubungan ketenagakerjaan antara karyawan dan organisasi. Kemudian, ada beberapa tujuan kompensasi diberikan atau dikembangkan di dalam perusahaan. Yang pertama adalah memperoleh karyawan qualified. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada di dalam perusahaan. Ini sering terjadi jika skill atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tidak dimiliki atau jarang dimiliki di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Dan yang keenam, memenuhi peraturan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kompensasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial atau disebut sebagai benefit. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk finansial atau uang. Bisa dalam bentuk gaji pokok, tunjangan jabatan, atau insentif. Nah, kalau kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang diterima karyawan tidak dalam bentuk finansial atau diterima dalam bentuk manfaat. Benefit bisa diterima dalam bentuk asuransi kesehatan, liburan bagi karyawan, kemudian juga rumah dinas, kendaraan dinas, dan pada beberapa perusahaan besar, perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham di perusahaan itu. Nah, slide selanjutnya saya akan membahas tentang different perception of compensation. Jadi, kompensasi yang diterima atau diberikan kepada karyawan itu kalau kita tinjau dari tiga perspektif, yaitu society, manager, dan employee, itu akan memberikan konsep yang berbeda. Dari segi masyarakat atau society, maka kompensasi merupakan sosial status. Kemudian juga justice atau keadilan, dan seringkali the cause of price increase menjadi faktor yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan makanan, terutama bahan makanan pokok. Kemudian dari segi manajer atau dari segi perusahaan, kompensasi merupakan major investment atau investasi yang bersifat utama atau penting. Kemudian juga
menjadi tools to influence performance, menjadi alat untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kalau kompensasi dari perspektif employee, maka kompensasi merupakan sumber dari keamanan secara finansial, kemudian juga kompensasi merupakan penghargaan yang diterima karyawan untuk hasil kerja yang memenuhi atau di atas standar perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan mengembangkan sistem kompensasi, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama adalah equitable. Equitable berasal dari kata equity. Prinsip equitable artinya bahwa kebijakan atau sistem kompensasi di dalam perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa karyawan memperoleh kompensasi sesuai dengan input atau effort yang diberikan. Effort itu bisa beberapa faktor, bisa dari latar belakang pendidikan, kemudian juga pengalaman bekerja, kemudian grade pekerjaan di dalam perusahaan itu sendiri, bobot pekerjaan, maupun resiko pekerjaan. Ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil, maka tentunya karyawan akan termotivasi dan memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua adalah balance. Ya. Balance di sini diartikan bahwa komposisi komponen di dalam kompensasi itu seimbang. Seperti kita ketahui secara general, ya. Kompensasi itu bisa terdiri dari beberapa komponen, misalnya gaji pokok, tunjangan jabatan, ya, atau yang ketiga adalah insentif atau bonus. Walaupun pada prakteknya komposisi dari kompensasi ya di dalam perusahaan itu pasti akan berbeda. Nah, jika kita mengambil contoh tadi, 3 komponen tadi, maka prinsip balance ya menganjurkan komposisi komponen ini tidak terlalu berbeda, terlalu jauh atau terlalu signifikan, harus seimbang proporsinya ya. Tidak terlalu besar di komponen tunjangan pokok ataupun tidak terlalu besar pada salah satu komponen yang lainnya, harus seimbang. Prinsip yang ketiga adalah cost effective. Artinya bahwa sistem kompensasi itu harus sesuai dengan kondisi finansial dari perusahaan. Prinsip yang keempat adalah secure. Artinya kompensasi ini harus bisa memenuhi kebutuhan hidup dari karyawannya. Harus memberikan financial security kepada karyawannya. Prinsip yang berikutnya adalah incentive providing. Artinya bahwa kompensasi yang diberikan harus bisa mendorong motivasi, harus bisa meningkatkan kinerja karyawan. Dan terakhir, acceptable to employee. Artinya, sistem kompensasi itu harus bisa diterima oleh karyawan, harus bisa dikomunikasikan secara transparan kepada karyawan. Baiklah, demikian uraian atau penjelasan saya tentang sistem kompensasi. Saya akan tutup dengan salah satu quote yang cukup bagus. Don't let money run your life. Let money help you run your life better. Dari John Repton, CEO of Do. Sekian, kita ketemu lagi dengan materi-materi manajemen sumber daya manusia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.